Baik, kita masuk ke poin selanjutnya. Jadi di sini saya membuat ringkasan dari pengakuan kita tentang dosa khawah sebenarnya. Ini dari rangkuman yang sudah ada. Saya tidak tahu apakah kita nanti akan punya update lagi dari pengakuan dosa ini, karena ya tadi tambahan dari bahasa aslinya, dia fokus ke kata sakitnya ditambah dilipat ganda dengan ya. Jadi di sini kalau dalam pengakuan yang selama ini kita buat ini dari 2018 gitu ya, poin-poinnya pertama adalah wanita itu ingin buah pengetahuan, karena ayatnya bilang buah itu kelihatannya sedap dipandang, jadi bentuknya indah. Bentuk indah itu mungkin warnanya, kemudian bentuknya simetris kalau buahnya. Kalau melekat-melekat mungkin orang nggak suka. Jadi dipandang itu elok buah itu, mungkin bentuknya bagus, warnanya bagus, itu terus dikatakan memberi pengetahuan gitu ya. Itu yang apa namanya diingini oleh wanita itu, oleh Hawa gitu. Oleh Hawa dia pengen pengetahuan itu, ingin buah itu. Jadi hasrat dari wanita itu berdosa, ingin buah itu. Yang kedua, ingin setara dengan Tuhan. Maka dalam pengakuan kita itu adalah setara dengan elgan atau mengungguli, minimal setara. Yang kedua, mengungguli. Nah, mengungguli ini supaya apa? Supaya dia bisa memerintah Tuhan atau memerintah suami. Memerintah Tuhan bisa kita lihat dalam dosanya Rachel. Rachel itu dia memakan buah dudaim supaya mendapatkan anak. Bahkan Yakob suaminya bilang, "Lah apakah aku ini Tuhan sehingga bisa dipaksa untuk memberi anak?" gitu. Jadi suaminya sendiri marah-marah gitu kan. Karena dalam imannya Abraham gitu. Jadi imannya Abraham dan Ishak, para leluhurnya Yakob gitu kan. Dia merasa memaksa Tuhan dengan memakan buah dudaim itu salah gitu. Dia punya kecenderungan tidak menyukai apa yang dilakukan Rahel dengan memakan buah dudaim. Jadi seakan-akan dengan makan buah pasti dapat anak gitu. Padahal kuncinya bukan di situ gitu. Jadi kenapa Tuhan memperhatikan Lea? Ada alasannya. Bukan soal buah dudaim gitu. Jadi para wanita yang ingin mendekati Tuhan, ingin memerintah Tuhan, doanya doa perintah itu ternyata dosa kutuk bersalin ini gitu. Ingin memberontak. Nah, ingin memberontak ini sekarang muncul dalam gerakan-gerakan feminis gitu ya. Itu pemberontakan. Kenapa? Karena mereka kecewa dengan kepemimpinan lelaki. Termasuk sebenarnya gejala-gejala mental berkaitan dengan hawa nafsu sejenis dari para perempuan, lesbian mungkin nampaknya begitu. Itu punya fondasi juga feminisme, ingin memberontak atau menghilangkan peran lelaki. Pokoknya tidak boleh ada lelaki. Jadi mereka tidak sanggup menerima lelaki di hidupnya. Nah ini nanti mau wujud kalau sudah bersuami yang menolak mendengarkan suami, terus ada hasrat ingin mengungguli suami, ingin memimpin, ingin mengatur gitu. Saya mengamati ada kecenderungan beberapa wanita itu seperti itu. Dia tidak senang pria yang memimpin. Makanya kemarin saya bahas di dosa bekerja, kegagalan lelaki adalah kalau dia gagal menjadi pemimpin. Nah ternyata kegagalan ini dipicu juga oleh para wanita atau para istrinya, yaitu apa? Istri yang ingin menguasai suami. Jadi suami gagal memimpin, tidak bisa memimpin, ternyata dipicu juga atau dipengaruhi gitu ya, oleh istri yang pengen lebih tinggi gitu. Jadi suaminya tidak sanggup tinggi, istrinya lebih tinggi. Jadi dua pihak ini saling membantu untuk terjadinya dosa. Adam tidak sanggup memimpin Hawa istrinya. Nah Hawa memang ingin memimpin suaminya. Jadi kedua pihak ini sama-sama bersalah dalam dosa pengetahuan. Seharusnya lah Adam yang memimpin, tapi malah istrinya. Jadi seakan-akan Adam ini ya sudah, pimpinlah aku. Ini kesalahan suami, kesalahan para lelaki. Jadi tidak punya kemampuan memimpin.
makanya para anak lelaki harus mulai dididik gitu. Nah kemudian berikutnya adalah suka melempar tanggung jawab. Ini terlihat dalam dosa di Eden gitu ya. Ketika Adam ditanya kenapa kamu makan buah itu, dia bilang perempuan itu yang menyebabkannya. Nah sekarang dosa perempuan itu ketika ditanya juga sama, lempar tanggung jawab. Kenapa kamu makan? Ular itu yang memperdaya aku. Jadi dia nggak mengaku salah. Keduanya nggak pernah mengaku salah gitu ya. Melempar tanggung jawab gitu. Nah ini dosa pengetahuan yang dilakukan perempuan sama dengan suaminya, dia melempar tanggung jawab. Kemudian yang berikutnya adalah sombong atau suka pamer. Ini nggak tahu sih, aku mengamati para wanita punya tendensi itu. Jadi seringkali suaminya itu dipamerkan. Jadi kalau misalnya suaminya kalah secara harta, kalah secara tampang, dia merasa minder gitu ya. Tapi kalau secara sosial suaminya lebih baik secara harta, dia pamer ke teman-temannya. Pamernya tuh seringkali halus gitu ya. Kadang ada kalau ada iklan-iklan itu kan ada arisan ibu-ibu, dia tuh kayak menunjuk, jadi kan dia pakai gelang gitu kan. Dia menunjukkan gelangnya, caranya apa? Dia nyincing baju gitu. Tapi halus gitu, dia cuma nyincing aja. Terus jadi naruh tangan di meja terus nyincing baju. Kelihatan gitu ya emasnya gitu. Itu tindakan pamer gitu di hadapan teman-temannya. Kamu punya enggak seperti saya? Jadi ini tendensi para wanita gitu. Terus yang berikutnya pengetahuan tercemar. Nah, ini umum sih, semua orang akan mendapatkannya. Pengetahuan tercemar ini berkaitan dengan kelicikan, berkaitan dengan seperti yang kita bahas di dosa Adam ya. Jadi ngerti bagaimana cara berbuat dosa, cara menikmati dosa. Terus ada 4 ya kemarin saya bahas itu. Jadi dia tahu dosa, tahu cara berbuat dosa, cara menikmati dosa, terus cara mengembangkan dosa mungkin begitu. Jadi kalau orang punya pengetahuan ini, pengetahuan yang berdosa tercemar ini, dia menikmati. Jadi dia menikmati, oh saya memperdaya orang itu, dia bangga gitu ya. Jadi kalau orang bangga bisa memperdaya, meliciki, memanfaatkan, itu ada kebanggaan, itu menikmati dia, jiwanya menikmati dosa. Kalau perempuan mungkin misalnya dia merasa diperhatikan banyak lelaki, jadi kayak ini biasanya nanti termasuk berkaitan dengan roh-roh pelet gitu ya. Jadi ada beberapa, ini cowok juga sih. Jadi kalau cewek dia dikejar-kejar banyak sekali pria, dia merasa bangga. Ini bagian dari pengetahuan tercemar. Kenapa? Dia menikmati, diagung-agungkan, disanjung, dikejar, seakan-akan dia itu satu-satunya yang diingini pria. Nah itu pelet kan seperti itu, roh pelet ya, roh pengasihan. Makanya kalau dalam kurikulum pemuridan El-Sadiq ini kan watak ya, ada watak perempuan seperti itu, ternyata nanti terhubung. Ini 99,99% pasti terhubung ke suatu roh, biasanya roh mesum ya, roh mesum. Nah ini membantu dia untuk disukai banyak lagi. Nah, dia menikmati disukai banyak lagi dibantu oleh roh-roh ini. Nah orang ini, wanita ini seringkali tidak sadar bahwa itu bantuan setan, seringkali begitu. Walaupun dia menyangkal, wah aku bukan yang tercantik. Jadi ada 2 versi, ada yang sombongnya kelihatan, ada yang sombongnya tidak. Yang sombongnya kelihatan ya dia terang-terang, wah aku memang paling cakep misalnya begitu. Tapi yang sombongnya tidak kelihatan, dia akan nolak, aku bukan paling cantik, dan sebagainya. Tapi dalam tindakan-tindakannya dia menikmati bagaimana para pria mengejarnya, para ya gitu ya. Dia menikmati. Nah ini sama-sama sombong gitu, cuman beda bentuk saja. Makanya kalau kita belajar filosofi, kita tidak masalah perbedaan bentuk. Mau sombongnya kelihatan atau tidak kelihatan, kita sama-sama tahu itu sama. Esensinya sama, bentuknya aja yang beda. Gitu ya.